Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Sejalan dengan waktu yang terus bergulir, kalender liturgi kini menghantar kita pada masa baru dalam merenungkan karya penebusan Allah bagi manusia. Kini kita memasuki masa Prapaskah. Sahabat-sahabat yang terkasih, di buku kalender liturgi yang disusun oleh Komisi Liturgi KWI telah memberi kita beberapa keterangan yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama. Berikut beberapa poinnya. Yang pertama, selama masa Prapaskah, hari-hari peringatan yang masuk dalam kelompok peringatan wajib atau memoria obligatoria dirayakan sebagai peringatan fakultatif atau memoria ad libitum. Poin yang kedua, masa Prapaskah mempunyai dua ciri khas, yaitu mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan dan membina tobat. Oleh karena itu, dalam tradisi gereja, masa Prapaskah ini kemudian dilihat atau diterima sebagai masa retret agung. Poin yang ketiga, yang akan dibaptis pada Vigili Paskah dan orang sesat yang akan kembali ke pangkuan gereja hendaknya mempersiapkan diri dan dibimbing secara intensif. Poin yang keempat, kegiatan pendalaman iman, puasa, pantang, dan amal sangat dianjurkan untuk dikembangkan di masa Prapaskah ini. Dan poin yang kelima, bahwa selama masa Prapaskah, Haleluya sebelum Injil atau dalam nyanyian-nyanyian ditiadakan. Juga hiasan bunga dianjurkan tidak mencolok. Alat-alat musik hanya boleh dimainkan secara sederhana untuk mengiringi nyanyian dan sekaligus menggarisbawahi ciri tobat dari lagu itu, kecuali pada hari Minggu Prapaskah keempat dan hari raya serta pada saat hari pesta yang terjadi dalam masa khusus ini. Dan sebelum berkat penutup hendaknya diucapkan oratio super populum atau doa atas umat. Sahabat-sahabat yang terkasih, sekarang kita fokus pada hari Rabu Abu. Berikut kami hadirkan beberapa informasi seputar hari Rabu Abu. Informasi yang pertama, Rabu Abu adalah salah satu hari suci yang paling populer dan penting dalam kalender liturgi. Rabu Abu membuka Prapaskah, memulai musim puasa dan doa. Rabu Abu berlangsung selama 46 hari sebelum Minggu Paskah, atau jika hari Minggu tidak dihitung, maka masa Prapaskah berjumlah 40 hari. Periode 40 hari ini mewakili waktu pencobaan Kristus di padang gurun, di mana ia berpuasa dan di mana setan mencobai dia. Dan juga periode waktu ini sekaligus mengenang perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji, melintasi laut, padang gurun, dan berbagai cobaan yang mereka hadapi. Informasi yang kedua, Rabu Abu berasal dari tradisi Yahudi kuno tentang penebusan dosa dan puasa. Praktisnya adalah menaburi abu di kepala. Abu melambangkan debu, yang dari debu itu Tuhan menciptakan kita. Saat imam mengoleskan abu ke dahi seseorang, ke dahi kita, dia mengucapkan kata-kata, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Atau imam dapat mengucapkan kata-kata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sahabat, abu juga melambangkan kesedihan. Dalam hal ini, kesedihan karena kita telah berbuat dosa dan dari dosa itu menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Namun tulisan-tulisan gereja dari abad kedua mengacu pada pemakaian abu sebagai tanda penebusan dosa. Jadi para imam memberikan abu saat misa dan semua diundang untuk menerima abu sebagai simbol penebusan dosa yang terlihat. Bahkan orang non-Kristiani dan yang dikucilkan dipersilakan juga untuk menerima abu. Abu yang kita terima terbuat dari daun palem yang diberkati atau daun zaitun yang diberkati, diambil dari misa Minggu Palma tahun sebelumnya. Abu itu kemudian diperciki dengan air suci dan diberi wewangian dengan paparan dupa.
Selain abu melambangkan penebusan dosa dan penyesalan atas dosa, abu juga merupakan pengingat bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang bagi mereka yang berseru kepadanya dengan hati yang penuh tobat. Informasi yang ketiga, bagaimana praktik abu ini mulai masuk dalam liturgi gereja? Mari kita lihat bersama. Para bapak gereja seperti Santo Tertullianus dan Santo Cyprianus sejak abad ketiga seringkali menghubungkan pertobatan dengan praktek mengenakan kain kabung dan menerima abu. Sama seperti yang dilakukan oleh Yudit sebelum memulai tugas berat untuk membebaskan Betulia. Yudit menaburi kepalanya dengan abu dan mengenakan kain kabung, bersujud di hadapan Tuhan dan berdoa. Pada abad keempat dan kelima, gereja menerapkan penerimaan abu dan pemakaian kain kabung sebagai tanda pertobatan yang dilakukan dalam tobat publik. Artinya, bukan dalam bentuk pengakuan dosa pribadi. Jadi rabu abu tidak bisa menggantikan pengakuan dosa. Di kota Roma sekitar abad ke-7, umat beriman yang mengaku dosa kepada para imam menerima kain kabung yang ditaburi abu. Banyak umat mengaku dosa di awal masa Prapaskah tidak hanya untuk memurnikan jiwa mereka, tetapi juga agar pantas menerima komuni, dan mereka memohon ditandai abu sebagai tanda kerendahan hati untuk menerima absolusi. Pada tahun 1091, Paus Urbanus II memberlakukan praktek tersebut baik untuk klerus maupun untuk awam. Akibatnya, ritus pemberkatan dan penerimaan abu menjadi hal yang sangat penting. Sampai abad ke-9, ritus ini masih terpisah dari misa, lantas kemudian masuk dalam misa pada abad ke-12. Pada awalnya, laki-laki menerima abu di atas kepala, sedangkan untuk para wanita menerima abu di dahi dalam bentuk salib. Perbedaan ini muncul karena pada masa itu, para wanita yang datang ke gereja menutupi kepala mereka dengan kain mantila. Akan tetapi, kedua praktek ini masih berlaku hingga sekarang tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Informasi yang keempat, beberapa hal praktis yang perlu kita ketahui. Penting untuk diingat bahwa Rabu Abu adalah hari doa, hari pantang, dan hari puasa atau hari pertobatan. Beberapa umat beriman memilih di rumah saja selama hari itu. Biasanya tidak pantas untuk makan di luar, berbelanja, atau pergi ke tempat umum atau tempat rekreasi setelah menerima abu. Berpesta pada hari ini sangat tidak pantas. Anak-anak, lansia, dan orang sakit tidak diwajibkan untuk pantang dan puasa pada hari ini. Setelah menerima abu, seseorang tidak diharuskan menjaga abu itu sepanjang hari. Tidak wajib ya, abu itu boleh dibasuh setelah misa. Namun banyak orang membiarkannya sebagai pengingat sampai malam hari. Baru-baru ini telah berkembang gerakan yang melibatkan pendeta membagikan abu kepada orang yang lewat di tempat-tempat umum. Hal ini tidak dianggap tabu, tetapi umat Katolik harus tahu bahwa praktik seperti ini jelas adalah gereja Kristen Protestan, bukan Katolik. Umat Katolik masih harus menerima abu dalam konteks misa atau dalam konteks ibadat sabda. Dalam beberapa kasus, abu dapat dikirim oleh seorang imam atau anggota keluarga kepada mereka yang sakit atau mereka yang sedang isolasi. Informasi yang kelima, jangan lupa warna liturgi di hari Rabu Abu ini dan selama masa Prapaskah ini adalah warna ungu. Dan jangan lupa untuk jalan salib. Demikianlah sahabat-sahabat yang terkasih, beberapa informasi sehubungan dengan hari Rabu Abu yang menandai awalnya masa Prapaskah. Selamat memasuki masa Prapaskah. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.